Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bapak doakan kalian selalu sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 3, ayo menjadi penemu. Kita masuk di pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yang pertama, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan mandiri. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang ketiga, mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Mudah-mudahan tercapai ya. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Bapak Habibie. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Bapak B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Bapak B.J. Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma engineering di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Engineering dengan nilai sangat sempurna.
buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena disikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice Presiden, sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Bapak B.J. Habibie merupakan Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Bapak B.J. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Tugas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan. Yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Bapak B.J. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat
transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Ayo kita bahas bersama-sama. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Produk atau barang atau sebuah benda diproduksi oleh perusahaan, kemudian didistribusikan atau dikirim ke sebuah agen gudang. Ya, ini terlihat ada gambar gudang. Transportasinya bisa menggunakan mobil atau bahkan pesawat terbang. Kemudian setelah dikirim mungkin lewat ekspor impor, kemudian didistribusikan lagi ke pasar swalayan, pasar induk. Setelah masuk ke agen, ke distributor, didistribusikan lagi atau dijual kembali oleh pedagang-pedagang eceran. Maka sampailah barang tersebut kepada konsumen. Itulah proses distribusi barang atau sebuah merek dagang dari PT atau dari perusahaan sampai ke konsumen. Tugas yang kedua pada pembelajaran kali ini adalah pertama, bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri. Berikan beberapa contohnya. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo. Kalian tulis jawaban kalian di buku tulis. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan diloncat-loncat videonya, khawatirnya kalian gagal paham. Dan jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.